Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 25 Maret 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 18 ayat 14 yang berkata demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul firman-Nya membuat menembus batas kemustahilan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang tidak mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi dengan firman Allah, Allah bisa buat itu menjadi mungkin. Dan ini berlaku bagi kisah Sarah yang ada dalam cerita yang saya baca tadi. Bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Abraham, dan Sarah mendengar di balik pintu bahwa tahun depan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kita mau lihat bahwa firman-Nya yang membuat Sarah mampu menembus batas kemustahilan. Kita mau lihat yang pertama. Kalau saudara baca perikop itu baik-baik seluruhnya, yang pertama, malaikat Allah itu berjanji kepada Abraham, didengar oleh Sarah, bahwa Sarah akan mengandung di usia yang tidak mungkin mengandung. Poin satu ini mau Tuhan katakan buat saudara dan saya bahwa tidak peduli menurut usia medis Sarah tidak bisa mengandung. Tidak peduli secara fisik Sarah tidak bisa mengandung. Tapi yang satu hal saudara dan saya harus tahu, firman-Nya datang kepada Sarah dan Abraham bahwa Sarah pasti mengandung. Firman-Nya akan mampu menembus batas-batas kemustahilan. Ketika Sarah tidak bisa A, B, dan C, tapi firman itu akan membuat Sarah bisa mengandung. Hal yang sama juga mau dikatakan buat saudara dan saya bahwa mungkin hari-hari ini ada banyak hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hal-hal itu tidak mungkin terjadi dalam keluargamu, tidak mungkin terjadi dalam pekerjaanmu, tidak mungkin terjadi dalam pelayananmu, tidak mungkin terjadi di dalam kesehatanmu, tidak mungkin terjadi di dalam ekonomi dan keuanganmu. Tapi ingat, jika ada janji Allah, janji firman-Nya datang kepada saudara, maka Allah akan mengubah itu menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Allah akan membuat saudara dan saya bisa mengalami seperti Sarah, menjadi yang tidak mungkin menjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, Sarah ternyata dijanjikan oleh malaikat itu kepada Abraham dalam pembacaan yang tadi saya baca, bahwa tahun depan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal pada saat malaikat itu datang memberikan informasi firman ini, Sarah belum mengandung. Apa yang mau Tuhan katakan dari poin ini? Sarah dan Abraham melihat hari ini bahwa mereka belum mengandung. Tapi surga membawa mereka melihat tahun depan Sarah akan melahirkan. Ini sesuatu yang mustahil, enggak ada sekarang, tapi kok tahun depan akan melahirkan. Belum mengandung sekarang, tapi kok tahun depan akan melahirkan. Tuhan mau memberikan jaminan buat Abraham bahwa Sarah bisa menembus batas kemustahilan untuk melahirkan tahun depan hanya karena janji firman-Nya hari itu buat mereka. Hanya karena surga menjanjikan, surga berfirman melalui malaikat itu, Tuhan berfirman melalui malaikat itu, dan malaikat itu membawa pesan firman bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan ilahi ini juga datang bagi saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara dan saya sama seperti Sarah dan Abraham, merindukan sesuatu untuk terjadi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam gereja, di dalam kehidupan rohani, di dalam keuangan, dalam kesehatan kita, yang tidak mungkin bisa kita dapatkan. Tapi hari ini Tuhan berjanji bahwa
tahun depan menurut Alkitab ini, seperti Sarah mendapatkan jaminan itu, Tuhan bisa buat itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bisa saja besok, bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan. Allah sanggup melakukan itu bagi saudara dan saya, sekalipun itu mustahil bagi kita seperti yang Dia lakukan bagi Sarah. Sekalipun hari ini tidak ada tanda-tanda kita akan memperoleh bagian itu, tapi Allah menjamin jika firman-Nya dilepaskan bagi saudara dan saya seperti Dia melepaskannya bagi Sarah, maka firman itu akan menggenapi bagian yang Dia janjikan akan terjadi bagi saudara dan saya, sehingga kita dari yang mustahil menjadi tidak mustahil, kita akan memperolehnya. Yang terakhir, yang ketiga, firman-Nya mampu membuat Sarah menembus batas kemustahilan. Dari seorang perempuan yang tidak memiliki keturunan, tapi kemudian memiliki satu anak, dan kemudian melalui Ishak lahir sebuah bangsa yang besar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menaruh visi besar di dalam Sarah. Dia bukan saja mengandung dan melahirkan Ishak, tapi Dia mengandung dan melahirkan suatu visi besar, visi ilahi, di mana melalui Ishak akan menjadi satu bangsa yang besar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, mungkin kita seperti Sarah yang sudah bertahun-tahun tidak mengalami hal yang kita rindukan. Kebetulan Sarah merindukan seorang keturunan. Mungkin hari ini saudara dan saya merindukan hal yang lain, yang bertahun-tahun tidak pernah kita alami. Merindukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam kehidupan anak, suami, istri, pekerjaan, pelayanan, ekonomi, keuangan, ataupun kesehatan kita. Dan itu tidak kunjung terjadi. Tapi hari ini Allah bilang tidak ada yang mustahil. Allah bisa menjaminnya. Jika Allah bisa membuat Sarah mengalami batas itu, keluar dari batas kemustahilan, Allah sanggup membuat saudara dan saya untuk keluar dari batas kemustahilan. Kita akan mencapai apa yang Allah janjikan sesuai dengan firman yang Dia sampaikan. Dan Tuhan mau katakan pagi ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup membuat bagian yang saudara dan saya rindukan itu terjadi dalam hidup kita, sekalipun menurut kenyataan itu tidak bisa. Jika Sarah bisa Allah pakai mengandung dan melahirkan dan menjadikan apa yang menjadikan Ishak anak yang menjadi bangsa yang besar, maka Allah juga bisa melakukan banyak hal melalui saudara dan saya, sehingga melalui apa yang kita kandung, melalui apa yang kita lahirkan dalam hidup kita, dalam pelayanan, pekerjaan, itu akan membawa dampak yang besar bagi bangsa ini, bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Pertanyaannya pagi ini, apakah saudara dan saya mau percaya bahwa dengan firman-Nya Allah sanggup membuat kita menembus batas kemustahilan? Harusnya iya. Oleh sebab itu, terima setiap firman yang saudara dan saya dapatkan. Jadikan itu bagian untuk saudara dan saya mengalami dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti yang Sarah alami. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mampu menembus batas kemustahilan karena firman-Nya. Amin.